wabarakatuh. Salam jumpa kembali Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia. Dengan saya Sukartini dari SDN 2 Renggat, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Dan saya adalah CGP Angkatan 4 Kabupaten Nganjuk. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan program pendidikan dari guru penggerak di modul 3.2.A.7 demonstrasi kontekstual pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dalam materi demonstrasi kontekstual pemimpin dalam pengelolaan sumber daya adalah pemetaan 7 kelompok aset sumber daya di SD Negeri 2 Renggat, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Adapun modal tersebut adalah modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, modal agama, dan budaya. Dan dalam refleksi modul 3.2 pemimpin dalam sumber daya, menyadarkan diri kita akan jadi diri kita sebagai salah satu aset yang ada di sekolah. Selama ini kita hanya menggali aset apa yang ada di lingkungan sekitar kita yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan dan memajukan sekolah kita. Padahal kita sendiri adalah aset yang bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas sekolah kita. Secara faktual, kita hanya melihat segala sesuatu yang terjadi dan ada di sekitar kita dari sisi kekurangan dan masalahnya saja, tanpa melihat bahwa dari setiap kekurangan pasti ada kelebihan yang bisa kita manfaatkan, dan dari setiap masalah selalu ada potensi yang bisa kita gunakan untuk meredam segala masalah yang ada. Sudah seyogyanya kita sebagai guru yang juga sebagai pemimpin bisa memberdayakan diri kita sendiri dan mengoptimalkan kekuatan atau aset yang kita miliki untuk membangun dan menciptakan segala sesuatu yang positif. Proses pengoptimalisasian dan pemberdayaan segala potensi atau aset atau modal yang kita miliki untuk membangun kondisi yang lebih ideal sering disebut dengan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA. Pendekatan ini menjadikan individu, komunitas, dan sosial sebagai bagian dari agen perubahan itu sendiri. Suatu program dikembangkan dengan memfokuskan aset utama apa saja yang ada dan dimiliki suatu komunitas. PKBA sangat cocok diterapkan di sekolah karena pendekatan ini lebih sederhana dan simpel. Pendekatan ini lebih memfokuskan terhadap aset apa yang dapat diberdayakan, tidak lagi melihat dan fokus terhadap masalah apa yang ada dan telah terjadi. Setiap tantangan dan rintangan yang menghadang selalu dihadapi dengan kekuatan dan potensi yang dimiliki masing-masing komunitas atau individu atau sekolah. Sehingga solusi yang didapat akan berlaku secara terus-menerus dan berkelanjutan. Sekolah sebagai satu komunitas seyogyanya dapat menerapkan pendekatan ini dalam mencapai tujuan dan cita-cita yang sama.
dalam menerapkan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA, ada beberapa aset yang sering dioptimalkan, diantaranya modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama serta budaya. Setelah melakukan pengidentifikasian, berikut adalah aset-aset yang dimiliki SD Negeri Duang Rengket, Kecamatan Sukamoro, Kabupaten Nganjuk.
demonstrasi kontekstual pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Semoga ini mampu menginspirasi kita semuanya untuk lebih fokus pada kekuatan diri, kekuatan sekolah, dan potensi yang ada di sekitar kita untuk memajukan dan memaksimalkan perubahan dalam pendidikan. Salam sehat dan penuh semangat bagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sedang apa kalian? Membaca apa? Bikin tentang apa ya? Oh, tentang hewan. Cerita-cerita yang sudah kalian kumpulkan ya? Oke, selamat membaca ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Dengan saya Sukartini, CGP Angkatan 4 Kabupaten Nganjuk, dan saya mengajar di SD Negeri 2 Gengket, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, dan saya mengajar di kelas 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dalam program Guru Penggerak di modul 3.2.A.9 dalam koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Seperti yang kita ketahui, sumber daya di sekolah merupakan sebuah ekosistem karena di dalamnya terdapat interaksi antara faktor biotik yang terdiri dari murid, guru, tendik, kepala sekolah, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar, dan abiotik terdiri dari sarana, prasarana, dan keuangan. Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya dapat diawali dari lingkaran terkecil di dalam sekolah, yakni di dalam lingkungan kelas, di luar kelas atau di lingkungan sekolah, menuju lingkungan yang lebih luas, yakni masyarakat sekitar sekolah. Dalam implementasi pengelolaan sumber daya di sekolah, sangat disarankan menggunakan pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking, dan tidak disarankan menggunakan pendekatan berbasis kekurangan, yaitu deficit-based thinking. Pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking adalah pendekatan yang menekankan pada kekuatan berpikir positif untuk mengoptimalkan potensi yang ada, sedangkan pendekatan berbasis kekurangan adalah pendekatan yang berpusat pada kekurangan
apa yang mengganggu, dan apa yang tidak bekerja. Dari uraian di atas dapat kami simpulkan bahwa dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mengenali, menggali, menganalisis, dan memetakan potensi sumber daya dari 7 aset utama, yaitu modal manusia, sosial, fisik, alam atau lingkungan, finansial, politik, agama, dan budaya. Sekolah dengan pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking selanjutnya memanfaatkan dan memberdayakan aset-aset tersebut seoptimal mungkin untuk mewujudkan perubahan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan memaksimalkan peran dan fungsi dari setiap sumber daya, sehingga proses pembelajaran murid lebih bervariasi, berdiferensiasi, serta mampu mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, sehingga proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya berbasis aset berfokus pada kekuatan atau potensi murid, sehingga respon murid lebih kreatif. Jika hal ini dilakukan secara berkelanjutan dan terukur, tentu akan membawa perubahan dan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih bermakna. Koneksi antar materi dalam modul 3.2 pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dengan modul-modul sebelumnya sangatlah terkait. Dan keterkaitan itu terangkum dalam definisi pendidikan menurut KHD. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kata-kata kunci dalam kalimat tersebut merupakan keterkaitan antara modul 3.2 dengan beberapa modul yang telah dipelajari sebelumnya. Secara rinci akan kami uraikan sebagai berikut.
Demikian tadi koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di modul 3.2.A.9. Semoga mampu menginspirasi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.